Bandung 13 Maret 2016, bertempat di salah satu kafe di kawasan Dago, Universitas Utara Malaysia atau UUM, mengadakan press conference dengan awak media. Pada press conference-nya ini, menurut Rektor UUM, Profesor Dato Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, kehadiran Universitas Utara Malaysia ke negara Indonesia bukanlah pertama kalinya. Dan kunjungannya kali ini dalam rangka mempromosikan UUM sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Malaysia yang berupaya menawarkan kualitas pendidikan bertaraf dunia dengan jenjang pendidikan mulai dari S1, S2, dan S3. Adapun program pendidikan yang ditawarkan adalah bidang perakuntan, pengurusan bisnis, ekonomi, keuangan, perbankan, pengurusan teknologi, multimedia, perkomputeran, perbankan Islam, undang-undang atau fakultas hukum, pengajian antarbangsa, pengajian kerajaan, komunikasi, dan program-program lainnya. Perlu diketahui, pada saat ini universitas di dunia tidak henti-hentinya mencari peluang untuk mendapatkan peringkat akademik antarbangsa. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai kampus di berbagai bidang dan penelitian. Seperti halnya yang dilakukan oleh Universitas Utara Malaysia di Indonesia kali ini. Berbagai kampus dari beberapa provinsi di Indonesia mereka kunjungi. Kerjasama kita sudah lama ya. Kita sudah bekerjasama dengan universitas di Indonesia kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Dan 24 universiti ini ialah yang besar-besar ya. Hampir semua yang besar-besar itu kita ada kerjasama ya. Seperti yang saya sebutkan di Jawa Barat ini ya, kita ada kerjasama dengan ITB ya, dengan UNPAD ya, dengan Pasundan, dengan Universitas Telkom ya, dan beberapa buah universitas private juga ya. Di Jakarta juga banyak, kita ada di di UIN ya, dan baru yang kemarin kita kerjasama dengan Universitas Bakri ya, Universitas Presiden, dua private university, dengan UI juga ada kerjasama ya, dan di Makassar kita ada kerjasama dengan Hasanuddin Unhas ya, dan boleh dikatakan hampir di semua provinsi kita ada kerjasama, di Sumatera lagi banyak ya. Dan kerjasama ini membolehkan hubungan dari sudut pendidikan ya, perguruan tinggi, education ya, dapat ditingkatkan kerana berlakunya ini tak disedari oleh ramai orang sebetulnya ya. Indonesia bukan hanya menerima pelancong-pelancong, visitors dari Malaysia saja, tapi sebetulnya kerjasama ini membolehkan mahasiswa dari Malaysia datang kemari ya, ke Indonesia dan membina rangkaian hubungan dengan rakan-rakan mereka daripada Indonesia, dan dalam waktu yang sama juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia dapat berpeluang melanjutkan pengajian ke Malaysia walaupun tidak sepenuhnya. Ada juga program yang kita kerjasama dengan Padang umpamanya ya, Universitas Negeri Padang, program 2+2, 2 tahun di Padang, 2 tahun di di UUM ya, di Malaysia. Jadi ini semua kemungkinan potensi yang ada yang kita dapat kerjasama. Muhammad Mustafa Ishak menambahkan, melanjutkan pendidikan di Universitas Utara Malaysia, biaya pendidikannya relatif murah dan biaya hidup tinggal di sana juga terjangkau. Kalau mau dibandingkan dari segi kos pembiayaan pengajian itu, sebetulnya kalau kita lihat dengan kualiti yang kita sediakan itu, sebetulnya pembiayaan kos pembelajaran di UUM itu sebetulnya agak murah. Ya, kalau di Indonesia sendiri barangkali kosnya lebih, iuran saja hampir 20 juta atau lebih ya. Itu tidak termasuk penginapan dan sebagainya. Kalau di UUM itu kita ada kampus yang mempunyai asrama ya, tempat penginapan yang cukup murah. Ya, hanya kalau dari segi ringgitnya tak sampai 4 ringgit satu hari. Berapa ya dalam rupiah? Kalau 3.200 rupiah sehari saja, itu untuk sewa kamarnya aja murah, sangat murah. Irma Rahmawati Maruf, selaku Ketua Bidang Kerjasama dan Paguyuban Pasundan yang hadir dalam kegiatan press conference Universitas Utara Malaysia, menyampaikan bahwa kedatangan UUM ke Indonesia, khususnya ke Bandung saat ini, akan melakukan kegiatan dan MOU dengan Universitas Pasundan Bandung, dan kegiatannya tersebut dilakukan pada Selasa 15 Maret di Aula Kampus Unpas Setiabudi 193 Bandung.
tanggal 15 ini memang kita akan melakukan beberapa hal dengan University Utara Malaysia. Itu yang utamanya adalah kita hendak mengadakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan University Utara Malaysia. Sebelum MOU, kita akan melakukan beberapa hal, misalnya ada penandatanganan untuk hak cipta atas buku Politik Bangsa Malaysia yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Ishak. Kemudian juga kami juga akan melakukan tanda tangan untuk mengenai royalti, hak royalti akan memang dibagikan kepada Universitas Pasundan. Ya, siapapun boleh bisa melihat karena kami akan memasang booth. Booth ini adalah untuk pameran dari pendidikan dari University Utara Malaysia sendiri, juga dari Pasundan. Kemudian juga di dalamnya kami juga mereka akan dihibur oleh artis-artis yang terutama dari Bandung, dari Indonesia. Kita akan memilih artis Java Jive yang memang sudah siap untuk tampil, dan kemudian dari Malaysia seperti yang tadi ada Jamani dan Tomo. Harapan saya untuk masyarakat ini adalah bagaimana mengingatkan kita kembali bahwa menuju kepada masyarakat ekonomi Asia, kita harus menganggap bahwa kemajemukan atau keberagaman suatu bangsa ini adalah suatu kekuatan, bukan merupakan suatu kemunduran, sehingga tidak ada kata tidak siap bagi kita untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Dari rangkaian kegiatan UUM di kampus Unpas yang ada di Setiabudi Bandung ini, salah satunya akan dilaksanakan launching buku politik bangsa Malaysia dari Profesor Dato Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak sebagai penulisnya. Buku yang telah disusun selama 10 tahun ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang menceritakan tantangan bangsa Malaysia dalam membangun dengan kemajemukan masyarakatnya. Dalam bersih bahasa Indonesia untuk orang-orang Indonesia mengetahui bagaimana kesulitan, kesukaran, tantangan yang dihadapi oleh Malaysia dalam usahanya untuk membentuk sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu, karena kita tahu bahawa Malaysia itu sifatnya majemuk sekali, berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya, ya, ada etnik Melayu, ada etnik Cina, ada etnik India, kemudian ada lagi suku-suku Bumiputra yang lain, ya, seperti Indonesia juga sebetulnya, ya, tetapi kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang cukup besar dalam usaha untuk mewujudkan kestabilan politik dan penyatuan rakyat. Dan apa yang saya bicarakan dalam buku itu ialah saya melihat apakah proses-proses utama yang dilalui, apakah pengalaman-pengalaman besar yang telah dilalui oleh Malaysia, dan apakah percubaan-percubaan yang telah dilakukan oleh berbagai institusi dan negara sendiri dalam usaha untuk memupuk perpaduan, ya, di kalangan rakyat Malaysia dan akhirnya membentuk bangsa Malaysia. Dan buku ini sebetulnya bertolak daripada wawasan 2020, Vision 2020 yang dikemukakan oleh Pak Mahathir, ya, mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1991, yang mana beliau menyatakan bahawa untuk Malaysia berjaya menjadi sebuah negara maju dalam acuannya yang tersendiri pada tahun 2020 ada 9 cabaran, ya, 9 tantangan yang Malaysia harus hadapi. Jadi saya kira kalau mereka dapat membaca buku ini, sesudah membaca buku ini, ya, mereka akan dapat memahami sejarah yang telah dilalui oleh Malaysia dan apakah isu-isu semasa yang dihadapi oleh Malaysia dalam menghadapi masalah ini, dan bagaimanakah pula corak masa depannya, ya, apakah sudah selesai, belum selesai, ataupun masih ada terlalu banyak lagi masalah yang perlu diselesaikan.